Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas kemudahan yang Allah berikan untuk bisa melaksanakan kegiatan di malam ini. Kita kumpul di salah satu masjid Allah dalam rangka untuk belajar bersama. Dan kegiatan yang kita laksanakan semoga terhitung sebagai bagian dari ar-ribat. Ar-ribat yang kita maksud adalah menggabungkan dan mengkaitkan antara satu ketaatan dengan ketaatan berikutnya. Selesai Bapak Ibu melaksanakan salat Isya secara berjamaah, kemudian Anda lanjutkan dengan zikir, lalu kita menunggu salat Isya. Di sela antara maghrib dan Isya Anda tidak pulang untuk makan malam, Anda tidak pulang untuk jalan-jalan atau kumpul bersama keluarga, tapi kita belajar bersama. Sehingga ketaatan pertama dilakukan dengan melaksanakan salat maghrib. Lanjut ketaatan yang kedua adalah kajian yang kita selenggarakan. Lanjut ketaatan berikutnya adalah salat Isya. Dan itu mengikat antara satu ibadah dengan ibadah berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab." Apabila kamu sudah faragta, faragta artinya sudah selesai. Selesai dari apa? Selesai dari melakukan ketaatan. Fa idza faragta, apabila kamu sudah selesai melakukan ketaatan, fansab, maka tetaplah untuk istiqamah melakukan ketaatan. Karena hakikat dari seorang muslim, dia berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya. Sebagaimana Nabi kita SAW, selesai beliau melakukan satu ketaatan tertentu, beliau akan berpindah kepada ketaatan berikutnya. Dan terus seperti itu hatta ya'tiyanal maut, sampai datang kepada kita kematian. Sebab ujung dari kegiatan ibadah kita adalah kematian. Bismillah. Ada Hasan, ini lebih jelas ya? Bismillah. Kita berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan berikutnya. Sampai kapan? Sampai mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Dan yang dimaksud dengan al-yaqin maknanya adalah al-maut, kematian. Dengan ijma' ahli tafsir sebagaimana yang Allah tunjukkan di ayat yang lain ketika Allah menceritakan tentang dialog dengan penduduk neraka. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wala nut'imul miskin wa kunna nukadzibu biyaumiddin wa kunna nakhudu ma'al khaidin hatta ya'tiyanal yaqin. Ketika penduduk neraka itu ditanya, apa yang menyebabkan kalian tinggal di Saqar? Yang menyebabkan kalian tinggal di neraka? Maka mereka menjawab, kami dulu tidak melaksanakan sholat, kami dulu tidak memberikan makan kepada orang miskin, kami dulu mendustakan yaumuddin, dan kami dulu yakhudu ma'al khaidin, isi hidupnya hanya bersenda gurau, hatta ya'tiyanal yaqin, sampai datang kepada kami al-yaqin. Al-yaqin di sini maksudnya adalah kematian. Sehingga seorang mukmin dia beribadah kepada Allah silih berganti. Selesai melakukan ibadah satu, dia beralih ke ibadah yang kedua, dan demikian seterusnya. Kaitannya dengan ini ada sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Awala adullukum ala ma tamhu bihil khataya wa tarfa'u bihid darajat." Maukah kutunjukkan kepada kalian amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah," tentu ya Rasulullah. Kemudian beliau SAW bersabda,
isbaghul wudu'i 'alal makari wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus salati ba'da salat. Menyempurnakan wudu walaupun dalam kondisi kita nggak suka. Kita biasanya wudu dalam keadaan yang paling tidak kita sukai kapan, Pak? Ketika bangun tidur. Apakah ketika kita bangun tidur wudunya kita kurangi satu anggota wudu? Misalnya nggak cuci muka karena kita nggak pingin muka kita tersentuh dengan air? Tidak, kita sempurnakan. Wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Bentuknya adalah jalan kaki melaksanakan sholat berjamaah. Makanya sebisa mungkin jamaah, kalau kita berangkat untuk sholat jamaah, cari masjid yang bisa dijangkau dengan jalan kaki. Meskipun bisa jadi masjid itu barangkali menurut Anda kurang sesuai sunnah, tapi nilai jalan kaki itu punya keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab langkah kaki yang dilakukan oleh seorang muslim ketika menuju ketaatan terhitung sebagai amal saleh. Wa intidharus salati ba'da salat, dan menunggu salat selesai salat. Yang dimaksud adalah selesai kita melaksanakan salat sunnah, kita menunggu iqamah untuk pelaksanaan salat wajib. Kemudian di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itu adalah bentuk ar-ribat, itu bentuk ar-ribat. Yang dimaksud ar-ribat di sini adalah mengikat ketaatan dengan ketaatan berikutnya. Dan ribat inilah yang bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat. Kita sangat yakin Bapak Ibu di sini dalam kondisi suci, dan kita berusaha bertahan untuk kondisi suci. Suasana menahan diri agar tidak hadas, tidak ngentut. Ada bentuk menahan nggak di situ, Pak? Ada upaya menahan yang kita lakukan. Upaya menahan yang kita lakukan itu bukan hal yang sia-sia. Itu adalah bagian dari upaya kita untuk menjaga ketaatan kepada ketaatan berikutnya. Baik, selanjutnya jamaah dimakan Allah Ta'ala, kita saat ini sedang berada di majelis ilmu, yang majelis ilmu ini disebut dalam dalil dengan istilah majelis zikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Jumatan dengan sebutan majelis zikir. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan azan di hari Jumat, maka bersegeralah menuju zikrullah. Yang dimaksud segera menuju zikrullah adalah segera menuju Jumatan. Allah menyebut Jumatan dengan majlis zikrullah. Padahal kita tahu kegiatan Jumatan isinya apa, Pak? Tahlilan atau yasinan? Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika Jumatan? Ada seorang khatib, dia berceramah, didengar oleh para makmum. Sehingga kegiatan di mana seorang menyampaikan ayat, dalil Al-Quran maupun hadis, lalu jamaah yang lain mendengarkan, Al-Quran menyebutnya sebagai majlis zikrullah. Karena makna zikrullah itu ada dua. Kalimat zikrullah terdiri dari dua kata, zikrun dan kata Allah. Berarti bentuknya frase, atau dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah idhafah. Terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalimat mudhaf dan mudhaf ilaih untuk posisi mudhaf ilaih, untuk posisi mudhaf ilaih, yaitu kata yang kedua, zikrullah. Kata yang kedua di sini kata apa? Allah. Kata Allah di sini bisa bermakna subjek, bisa bermakna objek, bisa bermakna fa'il, bisa bermakna maf'ul. Jika kata Allah dimaknai sebagai objek, maka kata zikrullah pengertiannya adalah mengingat Allah dalam kalimat-kalimat thayyibah. Sehingga Anda mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar ketika Anda selesai sholat bareng-bareng dengan jamaah yang lain, berarti kita berada di majelis zikrullah, di majelis di mana nama Allah dianggungkan dalam kalimat-kalimat thayyibah yang kita baca. Dan ini majelis zikrullah yang umumnya dipahami oleh masyarakat. Apa itu majelis zikrullah? Ya, majelis yang di situ diucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Namun ada makna zikrullah yang kedua. Apabila kita jadikan kata Allah di situ sebagai subjek, sebagai fa'il. Makna ketika kita menjadikan Allah sebagai fa'il, maka majlis zikrullah
adalah majelis yang membahas tentang peringatan yang Allah turunkan. Sehingga zikrullah di situ artinya apa? Peringatan yang Allah turunkan. Maka majelis zikrullah adalah majelis yang di situ membahas zikrun minallah, ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang turun dari Allah. Dan itulah majelis ilmu. Dalam kegiatan ketika orang belajar, Al-Quran dibacakan, hadis Nabi SAW dibacakan, lalu yang lain mendengar, memperhatikan, itu masuk dalam kategori majelis zikrullah. Sehingga ketika kita menjumpai dalil yang disitu menyebutkan zikrullah, Anda maknai dua ini. Bisa maknanya mengingat Allah dalam kalimat thayyibah, bisa maknanya adalah membahas peringatan yang Allah turunkan. Firman Allah Ta'ala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikrullah hati seorang hamba bisa menjadi tenang? Bisa maknanya orang bisa menjadi tenang ketika dia mengingat Allah dalam kalimat-kalimat thayyibah. Bisa juga maknanya hati seorang hamba bisa menjadi tenang ketika dia duduk di majelis ilmu. Sebab ketika dia berada di majelis ilmu, permasalahan yang dia hadapi ada jawabannya. Ketika dia hadir di majelis ilmu, dia mendengarkan Al-Quran dibacakan. Ketika dia hadir di majelis ilmu, dia bisa mendapatkan ketenangan dengan adanya as-sakinah yang diturunkan oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Apabila ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah yang kegiatannya adalah membaca kitabullah dan saling mengkaji isinya, maka akan turun apa? As-sakinah. Apa yang dimaksud dengan as-sakinah? As-sakinah punya dua makna. Pertama maknanya adalah as-sakinah di situ malaikat. Illa nazalat alaihimus sakinah, maksudnya nazalat alaihimul malaika. Karena malaikat itu berkumpul di sini. Bisa makna yang kedua, as-sakinah adalah ketenangan. Sehingga mereka yang berada di majelis ilmu, dia mendapatkan kedamaian, suasananya tenang, nyaman, adem, ayem, merem. Maka kalau ada orang yang merem di majelis ilmu, itu bukti telah turun ketenangan. Perhatikan yang nyender-nyender itu biasanya ya. Dia cerita nih, kemudian tiba-tiba merem. Itulah as-sakinah, masya Allah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan majelis ilmu ini sebagai majelis yang berharga. Sehingga Allah memiliki beberapa malaikat yang khusus tugasnya adalah mencari majelis ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri." Sesungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat yatufuna fit tariq, yang mereka berkeliling di jalanan. Sehingga mereka ada di muka bumi keliling-keliling di jalan. Apa yang mereka cari? Yaltamisuna ahla dzikri, mereka mencari komunitas ahlu dzikri. Dan komunitas ahlu dzikri bisa kita maknai dua tadi. Bisa maknanya adalah ahlu dzikri dalam arti mereka berkumpul untuk berzikir, mengucapkan kalimat thayyibah. Bisa maknanya ahlu dzikri adalah orang yang berkumpul untuk belajar agama. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah tanadaw. Apabila mereka menjumpai sekelompok orang yang sedang berzikir, bisa dua makna tadi. Yadhkurunallah bisa maknanya mereka sedang berzikir karena selesai sholat, atau mereka berzikir dalam arti mereka kumpul untuk belajar agama. Apa yang mereka lakukan? Tanadaw. Para malaikat itu saling memanggil antara satu, memanggil malaikat yang lain. Bagaimana kalimat yang diucapkan oleh malaikat saat dia memanggil malaikat yang lain? Malaikat ini ketika memanggil mengatakan, "Halummu ila hajatikum." Mari kumpul ke hajat kalian. Kesini, mari kita kesini untuk kumpul mendatangi hajat kalian. Malaikat mengatakan, "Ila hajatikum," kepada hajat kalian. Maka hajatnya malaikat itu apa? Zikrullah. Di posisi di dunia ini ada orang yang mengingat Allah,
dalam bentuk dia berzikir kalimat thayyibah, atau dia mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang dimaksud tadi, para malaikat berkumpul, para malaikat turun, sehingga dikatakan di sini fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Maka mereka mengelilingi majelis zikir tadi dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Gimana Pak gambarannya? Wallahu alam, ini perkara yang gaib yang tidak bisa kita lihat, namun kita mengimani apa yang diceritakan oleh Nabi SAW, karena semacam ini tidak mungkin bisa disampaikan kecuali melalui jalur nubuwah, kecuali melalui jalur kenabian. Semoga dengan sering membaca seperti ini akan membuat kita semakin termotivasi untuk terus hadir di majelis ilmu, termotivasi untuk selalu datang di majelis kajian, karena ini bagian dari majelis zikrullah. Dan Anda bisa bandingkan dalam rentang waktu kurang lebih 8 hari, atau kurang lebih 8 hari ya, dari mulai tanggal 25 Desember sampai tanggal 1 Januari. Ada banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, terutama perayaan yang dilakukan oleh non-muslim. Dan mereka berkumpul dalam majelis yang di situ kesyirikan digelar, dengan aneka perbuatan kekufuran yang dilakukan oleh sebagian manusia dalam perayaan yang mereka lakukan. Pada waktu mereka sedang melakukan kesyirikan di majelis tersebut, apa yang turun? Murka Allah. Maka sama-sama diselenggarakan majelis, tapi majelis yang satu mengagungkan Allah dan mengangkat tinggi-tinggi nama Allah dalam kalimat thayyibah yang kita baca, dan kita mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang satu Allah disekutukan. Maka di majelis yang pertama Allah menurunkan rahmat, di majelis yang kedua Allah menurunkan murka. Anhu pernah memberikan peringatan dalam keterangan beliau yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi berkaitan dengan larangan kaum muslimin ikut bergabung bersama non-muslim dalam perayaan mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la tadkhulu ma'al musyrikin fi kanaisihim fi a'yadihim fa inna suhtatallahi tanzilu alaihim. Janganlah kalian bergabung dengan orang musyrikin di tempat-tempat ibadah mereka saat berhari raya mereka, karena murka Allah sedang turun kepada mereka. Maka kalau ada orang yang KTP-nya Islam tapi ikut nongkrong di situ, nonton kegiatan itu, mungkin bisa jadi dia tidak ikut ritualnya, dia juga tidak mengaminkan, dia tidak ikut aktivitas ibadahnya, tapi dia hadir di situ, dia kecipratan murka. Makanya bahaya jamaah. Urusan mengikuti perayaan agama yang lain itu bukan masalah yang ringan. Kalau kita tidak ingin menjadi bagian dari orang yang kecipratan murka Allah yang sedang turun, maka jangan datang di sana. Begitu tipisnya batasnya iman, yang ketika iman ini geser, Pak, bisa jadi kita duduk di majelis yang murka Allah turun. Tapi karena Allah kasih kita hidayah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah iman yang benar, sehingga kita duduk di majelis yang rahmat Allah turun. Itulah majelis. Makanya dalam kegiatan ketika kita melakukan ibadah dan seterusnya, dalam posisi ketika kita meyakini ini adalah kebenaran, ini adalah kebaikan, coba Anda lihat sebelahnya. Andaikan kita nggak punya iman, mungkin kita melakukan kegiatan yang sama, tapi hasilnya jauh berbeda. Orang berkorban menyembelih binatang. Orang musyrik berkorban enggak? Berkorban. Ada yang menyembelih kerbau, ada yang menyembelih kambing, ada yang menyembelih ayam cemani, kemudian kepalanya ditanam di tempat-tempat yang dia anggap sebagai tempat angker, atau untuk sedekah bumi, atau untuk sajen kepada penunggu sungai, sajen kepada penunggu laut, dan aneka warna-warni kesyirikan. Kegiatan kita di tanggal 10 Dzulhijjah sama seperti kegiatan mereka. Bedanya satu, iman. Sehingga modal yang dikeluarkan sama, tapi hasilnya yang satu menuju surga,
yang satu kekal di neraka. Waliyadzubillah. Andaikan bukan karena iman, mungkin kita juga akan melakukan yang sama. Bersyukurlah jamaah yang dimuliakan Allah, dan ini akan semakin membanggakan kita sebagai muslim. Walhamdulillah. Andaikan bukan karena nikmat iman, mungkin saya tidak ada di sini, tapi saya ada di seberang. Dan ketika saya ada di seberang, yang saya dapatkan bukan rahmat dari Allah, tapi bisa jadi saya akan tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk mengenang kebanggaan kita sebagai seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Dengan karunia Allah dan rahmat Allah, banggakanlah bagian seperti ini. Fabidzalika, karena itu semuanya khairun, lebih baik, mimma yajma'un, dibandingkan dunia yang mereka kumpulkan. Dan yang dimaksud karunia serta rahmat Allah di situ adalah nikmatnya hidayah. Allah kasih kita hidayah iman, Allah kasih kita hidayah berupa menjadi seorang muslim. Dan dengan hidayah itu, maka amal perbuatan kita benar. Kegiatan yang kita lakukan mengantarkan menuju ketaatan kepada Zat yang Maha Esa. Dan kita berharap semoga nanti akan mengantarkan ke surga. Karena itulah, dalam beberapa amalan sholat sunnah, kita dianjurkan untuk menggabungkan 2 surat Al-Ikhlas. Dalam Al-Quran ada berapa surat Al-Ikhlas? Ada berapa? 1 atau 2? 2. Yang pertama surat Qul Wallahu Ahad. Yang kedua surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun, yang tadi dibaca oleh imam saat salat maghrib. Nabi SAW punya kebiasaan menggabungkan 2 surat ini, terutama untuk salat sunnah. Apa saja Pak? Qobliyah subuh. Terus yang lain ba'diyah maghrib, yang lebih tepat ba'diyah maghrib. Yang lain setelah tawaf. 2 rakaat setelah tawaf kita salat apa? Sunnah ba'diyah tawaf. Apa yang dibaca? Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Selesai salat ngapain? Selfie, backgroundnya Ka'bah. Sehingga jamaah ditunggu, ngapain kok lama? Masya Allah, nggak berdoa, selfie. Padahal itu waktu yang mustajab, kesempatan yang mustajab untuk berdoa, ternyata dipakai untuk selfie. Baik. Apalagi yang di situ dianjurkan menggabungkan antara Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Salat witir. Salat witir dilakukan di penghujung malam. Sehingga ketika kita salat witir 3 rakaat, rakaat pertama membaca surat Al-A'la, rakaat yang kedua Al-Kafirun, rakaat yang ketiga Al-Ikhlas. Maka jika kita perhatikan ada 4 salat sunnah di mana Nabi SAW menggabungkan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Saya bacakan riwayat dari Ibnu Umar yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Dari Mujahid dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Ramaqtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 25 marratan. Aku memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 25 kali. Sebanyak 25 kali. Ramaqtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 25. Aku memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 25 marratan, 25 kali. Yaqra'u fi rak'ataini qabla al-fajri wa rak'ataini ba'da al-maghrib. Beliau membaca di 2 rakaat sebelum subuh dan di 2 rakaat setelah maghrib. Jadi dibaca ba'diyah maghrib. Maka bacaan ba'diyah maghrib apa? Qul Ya dan Qul Hu. Beliau membaca Qul Ya Ayyuhal Kafirun dan Qul Huwallahu Ahad. 2 salat sunnah. Salat sunnah berikutnya witir, dan salat sunnah berikutnya adalah salat ba'diyah tawaf. Kenapa beliau membaca semacam ini? Dijelaskan oleh para ulama tentang rahasia kenapa Rasulullah SAW sering menggabungkan 2 surat ini ketika beliau membaca atau ketika beliau melakukan sholat-sholat tadi. Dalam fatwa Islam dikatakan, wa ammal hikmatu
min qiraati hataini suratain. Hikmah kenapa kita dianjurkan membaca dua surat ini? Fali'annahuma qad ishtamalata ala anwa'it tauhid tsalatsa. Karena dua surat ini berisi penjelasan tentang tiga jenis tauhid. Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat dijelaskan pada surat Al-Ikhlas. Allah menjelaskan siapa dirinya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad dan seterusnya. Sedangkan tauhid ubudiyah atau tauhid uluhiyah dijelaskan di surat Al-Kafirun. Bagaimana cara kita bersikap terhadap orang kafir? Makanya dua surat ini sering disebut dengan dua surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad disebut dengan surat Ikhlasul ilmi wan niyah. Sedangkan Qul ya ayyuhal kafirun disebut dengan surat Ikhlasul amal. Suratul ilmi wan Ikhlasul ilmi wan niyah maksudnya adalah surat Al-Ikhlas yang menanamkan ideologi tentang tauhid. Maka kalau orang paham tentang surat Qul huwallahu ahad, dia akan punya ideologi tauhid yang benar. Dia tahu siapakah Tuhannya, siapakah Allah, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat terakhir. Sedangkan surat Al-Kafirun mengajarkan tentang ikhlasul amal, maksudnya adalah ikhlas dalam interaksi. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan orang lain non-muslim? Ibnu Katsir rahimahullah membawakan riwayat yang menjadi sababun nuzul surat Al-Kafirun itu turun, bahwa juhalu Quraisy, orang-orang bodoh di kalangan Quraisy, mereka menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, daripada kita ribut terus," mereka memberikan penawaran. Da'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ibadati awthanihim sanatan wa ya'buduna ma'budahu sanatan. Begini saja. Daripada kita berantem terus, kita gantian. Setahun pertama kami ikut kalian. Kita bareng-bareng menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah, mengikuti kamu selama setahun. Setahun berikutnya gantian. Nanti kamu menyembah berhala kami. Sepanjang 1 tahun kau berbuat syirik bersama kami. Ya tentu kalimatnya bukan berbuat syirik bersama kami ya. Nanti kalian menyembah berhala kami selama 1 tahun. Fa'anzalallahu hadhihi surah. Maka Allah memberikan jawaban dengan Allah turunkan surat ini. Sehingga tidak mungkin antara ahlul haq dan ahlul batil digabungkan. Maka tidak mungkin orang yang beriman melakukan kegiatan yang dilakukan oleh orang non-muslim. Dalam masalah ibadah, masing-masing beribadah sendiri-sendiri. Sehingga prinsip yang diajarkan oleh Allah adalah lakum dinukum waliyadin. Kau punya agama, aku punya agama. Dan agama jangan dicampur aduk. Sehingga mencampur adukkan agama itu adalah ajaran yang bertentangan dengan prinsip semua agama. Sebagaimana Yahudi tidak mau melaksanakan ajaran Nasrani, Nasrani tidak mau melaksanakan ajaran Yahudi, mereka juga tidak mau melaksanakan ajaran Islam, maka kita juga tidak mau melaksanakan ajaran mereka. Ajaran pluralisme yang menganggap semua agama sama, sampai kemudian dibuat rancangan yang disebut dengan fikih lintas agama, FLA. Dan dulu ada pesantrennya itu. Pesantren fikih lintas agama. Yang diajarkan apa? Tidak cuma madzhab 4, Pak. Dari mulai Hanafiyah sampai Hambali. Ada madhab yang lain, madhab agama-agama yang lain. Terus apaan ini? Ya kita agama itu dianggap semuanya sama. Karena semuanya adalah ajaran Ibrahim alaihissalam. Sejak kapan Ibrahim beragama Yahudi dan Nasrani? Yahudi mengklaim Ibrahim Yahudi, Nasrani mengklaim Ibrahim Nasrani. Allah subhanahu wa ta'ala bantah. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim juga bukan Nasrani, tapi Ibrahim adalah seorang yang hanif. Hanif maksudnya apa? Al-mail ila tauhid, orang yang condong kepada tauhid. Musliman, dan dia seorang muslim. Maka Ibrahim beragama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah wasiatkan kepada Ibrahim
Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya dan juga Yakub bahwa Allah telah memilihkan agama untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Rebutan antara Yahudi dan Nasrani mengklaim Ibrahim adalah agama mereka. Ibrahim itu Yahudi, kata orang Yahudi. Ibrahim itu Nasrani, kata orang Nasrani. Allah Subhanahu wa taala membantah dalam Al-Qur'an. Bagaimana mungkin kalian memperdebatkan tentang Ibrahim? Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Padahal Taurat dan Injil itu tidaklah turun kecuali setelah Ibrahim. Maksudnya begini, munculnya Yahudi itu kapan? Pasca turunnya Taurat. Setelah ada Taurat, terus terjadi penyimpangan, baru muncul Yahudi. Kapan munculnya Nasrani? Setelah turun Injil. Setelah turun Injil, ada penyimpangan, terjadilah Nasrani. Kapan Ibrahim itu muncul? Jauh sebelum Taurat dan Injil turun. Kalau kalian memperdebatkan Ibrahim dan kalian mengatakan Ibrahim itu Yahudi, yang satu mengatakan Ibrahim itu Nasrani, Taurat dan Injil tidaklah diturunkan kecuali pasca Ibrahim. Apalah ta'qilun, akalmu di mana? Apa mungkin Ibrahim itu Yahudi sementara Yahudi itu baru muncul sekian ribu tahun setelahnya? Apa mungkin Ibrahim itu Nasrani padahal Nasrani baru muncul sekian ribu tahun pasca meninggalnya Ibrahim? Apalah ta'qilun, di mana akalmu? Sehingga klaim ini didustakan oleh Al-Quran dan Ibrahim dinyatakan oleh Allah sebagai orang muslim. Baik, maka dalam posisi ketika orang musyrikin mereka mengajak Nabi SAW, ya Muhammad, kita gantian saja daripada ribut. Allah kasih jawaban, Qul ya ayyuhal kafirun, sampai pada kalimat lakum dinukum waliyadin. Jika ada sebagian orang yang mengatakan surat Al-Kafirun itu surat toleransi, surat Al-Kafirun itu surat yang mengajarkan toleransi antar umat beragama, Anda setuju atau tidak? Ya. Jika yang dimaksud toleransi adalah menyamakan antara satu agama dengan agama yang lain, surat Al-Kafirun justru membantah itu. Karena ketika kita baca sababun nuzulnya, Al-Kafirun berkaitan dengan apa? Ajakan untuk gantian dalam melaksanakan ibadah. Maka kalau saya hari raya, nanti kamu datang, kasih ucapan selamat, kita bareng-bareng merayakan. Nanti kalau kamu hari raya, saya akan datang ke tempat kamu, saya akan kasih ucapan selamat, kita bareng-bareng rayakan. Apa-apaan ini? Bukan itu prinsip yang diajarkan oleh Al-Kafirun. Justru Al-Kafirun menjawab itu. Di mana Allah melarang Nabi-Nya SAW untuk praktek kayak gini, gantian ibadah gitu. Sehingga sekali kamu beribadah di tempat kami, nanti gantian kami beribadah di tempat kamu. Bukan kayak gitu. Al-Quran tidak mengatakan dan tidak mengajarkan demikian. Justru Al-Quran tidak ridho dengan praktek seperti ini. Apa buktinya? Pada waktu orang kafir mengajak Nabi SAW untuk melakukan seperti itu, Allah awali dengan panggilan Qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Meskipun orang itu non-muslim, disebut kafir mau nggak? Non-muslim disebut kafir mau nggak? Ya mau. Anda ketemu non-muslim ya, wong kafir. Emosi kan dia? Kamu kok sebut saya orang kafir? Mereka nggak mau disebut kafir. Kalau disebut Nasrani atau disebut Yahudi atau disebut apa sesuai dengan nama agamanya, mereka mau. Wahai ahli kitab, mereka mau. Sehingga ketika ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhal kafirun, bukti kalau itu bukan toleransi dalam arti menyamakan ajaran, menyamakan agama. Maka dalam urusan agama itu sendiri-sendiri ada pluralisme yang itu adalah pelanggaran dan Islam tidak setuju. Ada pluralitas yang itu realita. Adanya keberagaman agama di lingkungan kita, itu kita akui. Saya tidak menolak kalau warga Indonesia agamanya berwarna-warni. Kita juga tidak mengingkari itu. Tapi kalau menyamakan seluruh agama, ini ditolak oleh semua agama. Dan ini bertentangan dengan prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran. Oleh karena itu jamaah dimulakan Allah, di bagian akhir Allah katakan lakum dinukum waliyadin. Itulah toleransi versi Al-Quran, yaitu masing-masing membawa agamanya
sendiri-sendiri. Kita tidak saling ganggu. Kalaupun kita beda hari raya, tidak sampai terjadi gesekan sosial. Kamu silahkan melaksanakan hari raya kamu, itu urusan kamu, dan kami hari raya sendiri. Dan dalam urusan hari raya, ini urusan ideologi, jangan dicampur antara satu dengan yang lain. Karena itu jamaah, pemahaman semacam ini kemarin sempat dirusak oleh orang-orang liberal, dan bahkan mereka menghasung dengan kalimat moderasi umat beragama, sehingga seolah-olah warga Indonesia selalu diajak dalam beragama kita harus samakan, kita harus anggap ini semuanya sama. Beragama boleh beragama, tapi jangan mabuk agama. Bingung akhirnya kita, apa sih yang dimaksud mabuk agama itu? Itulah yang terlalu serius belajar agama dan fanatis agama. Apa salahnya kalau kita yakin dengan agama kita dan kita menganggap agama yang lain nggak benar? Konsekuensi orang punya keyakinan, berarti apa yang dia yakini itu apa? Benar. Sementara agama yang lain atau keyakinan yang lain salah. Itu konsekuensi orang berkeyakinan. Tapi kalau modelnya semuanya dianggap sama, itu sedang melakukan pendangkalan ideologi, pendangkalan keyakinan. Artinya gini, kamu beragama tapi jangan yakin-yakin banget. Kok bisa Pak? Ya kita nggak bisa Pak. Kalau beragama ya saya yakin dan yakinnya banget. Sebab kalau masih ada ragu, berarti dia belum beriman. Iman itu kata Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang mukmin itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, thumma lam yartabu, kemudian mereka enggak ragu. Kalau diajarkan masih ragu, itu sama dengan upaya pendangkalan akidah. Dan ini berbahaya, kriminal agama yang kayak gini. Karena akidah itu dikuatkan masing-masing, dan masing-masing punya urusan. Muslim di masjid dikuatkan oleh tokoh-tokohnya, ahli kitab di tempat ibadahnya dikuatkan oleh tokoh-tokohnya. Kita sama-sama saling menanamkan keyakinan. Maka prinsip yang benar adalah masing-masing menjalankan sesuai dengan keyakinan dan agamanya, bukan mencampur adukan antara satu dengan yang lain. Dan upaya moderasi beragama seperti ini dilakukan oleh orang-orang liberal, ya. Dan masya Allah itu sampai ditawarkan di mana-mana, kemudian didukung oleh anak-anak muda, ya, Gen Z, ya, terutama. Setelah Gen Z kenapa? Sudah kehabisan huruf. Lalu ada istilah autologi, ya, di mana orang dijebak untuk bersyahadat. Sekarang kamu sudah Islam, kok bisa? Nanti gantian ketika dia datang ke tempat ibadah yang lain. Nah, sekarang kau autologin, kau sudah berada di agama yang lain. Nggak bisa kayak gitu. Karena agama itu masalah keyakinan. Yang nggak yakin itu prinsipnya liberal. Dan sebenarnya nanti arahnya sampai pada tingkatan ateis, yang menganggap agama itu nggak ada. Karena ganggu suasana aktivitas manusia. Dan itu keyakinan ateis. Baik, kita kembali kepada prinsip. Islam mengajarkan kalau kamu beragama harus yakin. Maka muqaddimah yang kita buka ketika Al-Quran kita baca, yang pertama kali kalimat yang kita temukan apa? Dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah kitab yang la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau masih ragu berarti dia belum beriman. Saya pernah tanya sama dia orang Australia. Sebenarnya kebangsaannya Kanada dan Australia, dan dia bisa bahasa Indonesia. Kemudian saya tanya sama orang ini, kamu percaya nggak setelah ini akan ada akhirat? Ya antara percaya dan tidak percaya. Dan ibunya muslimah, tapi dia ikut ibunya, cuman dia nggak sholat. Antara percaya nggak percaya. Saya tanya, percayanya berapa persen, nggak percayanya berapa persen? Dia bilang, ya mungkin 90% percaya, 10% masih ragu. Kamu ragu kenapa? Kok masih meninggalkan 10%? Kalau ada orang masih dalam posisi 10% belum yakin bahwa besok akan ada akhirat, dia sudah mukmin belum? Sudah mukmin belum? Belum. Sampai kapan? 100%.
sehingga yakin dengan keberadaan akhirat, yakin Allah itu Maha Esa, yakin Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir yang diutus, kebenaran Al-Quran kita yakini, itu wajib 100%. La raiba fi. Kalau masih meninggalkan sekian persen, saya masih ragu sekian persen, belum beriman. Jangankan yang seperti ini, rasa cinta kepada Nabi SAW kalau nggak 100%, belum dianggap mencintai Rasulullah SAW. Umar datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling aku cintai kecuali diriku. Nanti antara kecintaan Umar kepada dirinya sendiri dengan kecintaan Umar kepada Nabi SAW lebih besar dirinya. Kata Nabi SAW, belum wahai Umar. Kemudian beliau mengatur hatinya sampai kemudian beliau mengatakan, Al-ana ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, Anda adalah orang yang paling aku cintai min kulli syai' dibandingkan yang lain. Kemudian kata Nabi SAW, sekaranglah wahai Umar, kau baru bisa disebut telah beriman kepada Nabi SAW dan cintamu kepada Nabi SAW diterima. Sehingga tidak boleh meninggalkan keraguan. Keberadaan keraguan dalam hal ini ketika orang itu mempercayai bagian yang harus diimani, maka dia belum dianggap telah beriman sampai dia yakin 100%. Baik. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, dengan adanya keyakinan seperti ini akan menanamkan kebanggaan kita terhadap Islam yang Allah berikan. Posisi itulah yang disyariatkan dalam agama kita, karena kita diperintahkan bagaimana agar kita bangga dengan agama yang kita miliki. Bagaimana bentuk kebanggaan itu? Coba kita bacakan contoh kebanggaan terhadap agama yang dimiliki oleh para sahabat. Pada waktu terjadinya perang Uhud. Perang Uhud terjadi tahun berapa? Tahun 3 Hijriah. Ketika terjadi peristiwa perang Uhud, yang membawa bendera kaum muslimin siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Ada pasukan orang musyrik namanya Ibnu Qami'ah yang dia tidak mengenali wajah Nabi SAW, sehingga Mus'ab bin Umair itu dikiranya Rasulullah SAW. Maka Ibnu Qami'ah berusaha untuk menyerang Mus'ab bin Umair. Ditombaklah Mus'ab bin Umair oleh Ibnu Qami'ah sampai akhirnya Mus'ab itu terjatuh dan meninggal dunia. Begitu Ibnu Qami'ah berhasil menombak Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dia berteriak dengan kencang sekali, qataltu Muhammadan, aku telah berhasil membunuh Muhammad. Seketika itu perang langsung berhenti. Semuanya bengong, berhenti. Bagi orang musyrik, tujuan akhir mereka telah mereka dapatkan. Bagi kaum muslimin, bagi para sahabat, mereka sedihnya luar biasa. Kalau pimpinannya seorang nabi sudah mati, siapa lagi yang akan kita bela? Akhirnya masing-masing pasukan mundur. Dalam suasana seperti itu yang serba bingung, tegang dan seterusnya, Nabi SAW kan tidak terlihat semuanya, karena di tempat terbuka dan banyak orang. Beliau berada di satu titik yang di dekat Nabi SAW ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar As-Siddiq. Dan kaum musyrikin mundur, kaum muslimin mundur. Makanya tentang perang Uhud, apakah perang Uhud itu menang atau kalah? Posisi kaum muslimin itu menang atau kalah? Dalam hal ini ahli sejarah mengatakan belum bisa ditentukan, karena perang belum berakhir. Perang itu seperti di pause terus balik. Ibarat kayak film ya, sedang berkecamuk, pause, terus masing-masing masukkan balik. Memang jumlah korban kaum muslimin banyak, terutama di kalangan orang Ansor. Berita kematian Nabi SAW itu sampai terdengar di Madinah, sehingga penduduk Madinah bingung juga. Yang di Uhud tidak semuanya tahu, yang di Madinah mereka bingung apakah betul Nabi SAW meninggal. Sampai ada seorang wanita yang ketika pasukan kaum muslim itu pulang, dia itu menghadang di depan pintu kota Madinah. Setiap kali ada pasukan yang datang, ditanya, gimana kabar Nabi SAW? Orang ini menjawab, suamimu mati. Ditanya kabarnya Nabi SAW, dia ngasih berita, suamimu mati.
Tapi wanita ini tetap bertanya, kaifa bi Rasulillah, bagaimana kondisi Rasulullah? Orang kedua datang, kaifa bi Rasulillah, bapakmu mati. Orang ketiga mengatakan, kakak kamu mati. Sehingga 3 lelaki terdekat wanita ini semuanya mati dalam satu medan perang. Suaminya, ayahnya, kakaknya. Kalau seorang wanita sudah kehilangan lelaki yang menjadi tumpuan hidupnya, itu kan beban berat bagi dia. Tapi Masya Allah, wanita ini selalu mengatakan, kaifa bi Rasulillah, bagaimana kondisi Rasulullah SAW. Hingga datang berita yang keempat, Nabi SAW masih selamat. Kemudian si wanita ini mengatakan, kullu musibatin ba'daka qalil. Seluruh musibah selama Anda masih hidup ya Rasulullah, kecil bagi saya. Karena dia kehilangan siapa? Suami, bapak, dan kakak. Yang mungkin kalau dialami oleh wanita zaman sekarang, Pak, pingsan itu sudah. Dia stres ya. Tapi Masya Allah, wanita ini mengatakan ketika mendengar Nabi SAW masih hidup, dia bilang apa? Kullu musibatin ba'daka qalil. Bagiku seluruh musibah sepanjang Anda masih hidup itu kecil. Baik, kembali ke tadi. Dalam posisi mereka sedang bingung, ini benar enggak kalau Rasulullah SAW sudah terbunuh? Maka adzan isya. Sudah ada? Baik, kita adzan dulu. Dan kita akan dengarkan adzan dulu, setelah ini kita lanjutkan ceritanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dalam suasana ketika muslim dan musyrik mereka sedang tegang dan mereka bingung apakah betul Nabi Muhammad SAW sudah meninggal ataukah belum. Abu Sufyan meneriakkan pertanyaan. Afil qaumi Muhammadun, apakah di tengah kalian ada Muhammad? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dekat Nabi SAW. Beliau mau jawab, tapi dilarang oleh Nabi SAW. La tujibu, jangan jawab. Lalu Abu Sufyan bertanya lagi, Afil qaumi ibnu Abi Kuhafa, apakah di tengah kalian ada putranya Abu Kuhafa? Yaitu siapa? Abu Bakar. Nabi SAW merintahkan, la tujibu, jangan jawab. Afil qaumi Umar bin Khattab, adakah di tengah kalian Umar bin Khattab? Beliau tetap menyarankan jangan jawab. Sehingga dibuat suasananya bingung, nggak jelas apakah 3 orang ini masih hidup atau tidak. Ketika Nabi SAW tidak memerintahkan untuk menjawab, Abu Sufyan yang waktu itu menjadi panglima perangnya orang musyrikin, dia mengatakan, amma haula'i faqad kutilu, law kanu ahya'a la ajabu. 3 orang ini telah mati, andaikan mereka masih hidup pasti mereka akan jawab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gak kuat untuk menahan. Akhirnya beliau radhiyallahu anhu mengatakan, kadzibta ya aduwallah, qad abqallahu laka ma yukhzi. Kamu bohong wahai musuh Allah. Allah mempertahankan, Allah memberikan hidup apa yang nanti akan membuat kamu sedih. Yang dimaksud adalah 3 orang ini masih hidup dan nanti akan mengalahkan kalian. Tapi dengan bangganya Abu Sufyan mengatakan, O'lu Hubal, tinggikan nama Hubal. Nabi SAW beritakan, ajibu, sekarang jawab. Famadza naqul ya Rasulullah, apa yang harus kita jawab ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, qulu Allahu a'la wa ajal, jawab Allah yang lebih tinggi dan lebih mulia. Maka dijawab, Allahu a'la wa ajal. Di saat orang musyrikin mengagungkan Tuhannya, orang mukmin disyariatkan untuk mengagungkan Allah SWT. Itu contoh kebanggaan. Dalam situasi mungkin mereka sedang sedih, mungkin mereka sedang bingung. Tapi ketika ada orang musyrik yang mengagungkan selain Allah, kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah. Abu Sufyan mengatakan, O'lu Hubal, tinggikan nama Hubal. Maka dijawab oleh Nabi SAW, Allahu a'la wa ajal, Allah lebih tinggi dan lebih agung. Kemudian Abu Sufyan membanggakan berhala Uzza yang disebut sebagai dewa perang.
Berhala Uzza itu dewa perang. Karena berhala itu masing-masing punya keistimewaan. Kalau mau rezeki ada berhala A, kalau mau jodoh berhala B. Uzza itu dianggap sebagai berhala perang, dewa perang. Bahasa kita ya dewa perangnya. Abu Sufyan mengatakan, ala lanal Uzza wala Uzza lakum. Kenapa kalian kalah? Karena kita punya Uzza dan kalian gak punya Uzza. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan, ajibu, jawab. Madza naqul, apa yang harus kita ucapkan ya Rasulullah? Qulu, ucapkan, Allahu maulana wala maula lakum. Allah lah pelindung kita dan kalian tidak punya pelindung. Hadis ini riwayat Ibnu Hibban. Sehingga dari sini kita bisa lihat bagaimana contoh kaum muslimin yang membanggakan keesaan Allah, ketinggian Allah. Di saat orang-orang musyrikin mereka membanggakan Tuhannya, maka Nabi SAW mengajarkan agar kita membanggakan pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Contoh yang lain dialami oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman pernah menceritakan, qala lana al-musyrikun. Ada orang musyrik yang tanya kepada kami tapi dengan nada nyinyir, dengan nada mengejek, menghina. Apa yang dikatakan oleh orang musyrik ini? Inni ara anna sahibakum yu'allimukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Saya perhatikan temanmu itu loh, kok ngajari banyak hal sampai cara jongkok ketika buang air itu diajarkan. Al-khira'ah maksudnya adalah posisi cara duduk ketika buang air, itu namanya khira'ah. Apakah Nabimu mengajarkan segala sesuatu sampai bagaimana cara duduk ketika buang air? Dan maksudnya apa? Pertanyaan untuk menghina. Masa kayak gitu kok diajari? Apa kita nggak bisa? Yang namanya duduk ketika buang air kan sejak kecil kita sudah bisa. Itu namanya al-khira'ah. Tapi Masya Allah, Salman paham. Maksud dari orang ini adalah untuk menghina Rasulullah SAW. Maka dijawab oleh Salman dengan jawaban kebanggaan. Salman radhiyallahu anhu mengatakan, ajal, oh iya. Sehingga lebih dari sebatas jawaban na'am. Ya. Beliau jawab, ajal, oh iya. Innahu nahana an nastanji ahaduna biyamini. Beliau melarang kami ketika buang air nggak boleh istinja dengan tangan kanan. Au yastaqbilal qiblah, atau buang air dengan menghadap kiblat. Wa naha 'anil raus, dan beliau melarang menggunakan kotoran kering ketika cebok. Wal idham, dan beliau melarang menggunakan tulang ketika cebok. Sehingga ketika ada potensi orang musyrikin mau menghina, mengejek dengan nada-nada ejekan, sahabat itu langsung membalas dengan balasan kebanggaan. Agama inilah yang untuk dibanggakan, karena itu adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan hadis Salman tadi diriwayatkan oleh Muslim. Selanjutnya jemaah, setelah kita memahami akan arti penting bangga terhadap agama, maka bentuk yang paling utama setelah kita membanggakan agama adalah qanaah dalam urusan agama. Qanaah dalam urusan agama itu bagaimana? Sebagaimana qanaah dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia kita diajarkan untuk qanaah. Apa bentuk qanaah dalam urusan dunia? Apa bentuk qanaah dalam urusan dunia? Qanaah itu apa sih, Pak? Hah? Merasa cukup dengan pemberian Allah kepada kita. Maka orang yang qanaah, dia tidak mengharapkan apa yang ada di tangan orang lain. Orang yang qanaah, dia tidak akan mengharapkan apa yang tidak dia miliki. Sehingga orang yang qanaah, dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jika kita diajarkan untuk qanaah dalam urusan dunia, ada qanaah yang derajatnya lebih tinggi. Itulah qanaah dalam urusan agama.
Maka bentuk qanaah dalam urusan agama, kita merasa cukup dengan ajaran yang Allah berikan, dan jangan mencari dari ajaran yang lain. Jangan menambah-nambahkan apa yang tidak diajarkan, karena itu bentuk kita menerima dan kita merasa puas dengan apa yang ada. Kalau orang tidak qanaah, dia nyari-nyari yang lain, maka dia menggunakan filsafat sebagai sumber akidah. Sehingga kenapa muncul aneka sekte-sekte filsafatnya? Ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Karomiyah, ada Maturidiyah, dan aneka sekte-sekte dalam masalah akidah. Karena mereka menjadikan filsafat sebagai sumber. Nah, kalau filsafat dijadikan sebagai sumber, kebebasan berpikir dijadikan sebagai sumber. Bayangkan ya, logika dijadikan sumber akidah. Kalau ada 100 logika, ada 100 akidah. Maka kenapa pecah berkeping-keping? Karena logika itu beda-beda antara satu dengan yang lain. Sehingga semua sekte yang menjadikan logika sebagai sumber akidah itu pecah. Nah, dan ini karena dia tidak qanaah dalam masalah akidah. Orang yang tidak qanaah dalam masalah ibadah, maka diberi sunnah Nabi SAW merasa kurang. Akhirnya gimana? Nyari-nyari yang lain, nyari-nyari tambahan yang lain. Padahal Islam itu diturunkan oleh Allah dalam kondisi sempurna. Dan sesuatu yang sempurna ketika ditambahi bukan menyempurnakan, tapi makin rusak. Anda punya 2 mata, sempurna nggak? Sempurna. Di antara jamaah kalau ditambahi 1, ada yang mau? Pasang di belakang ini Pak, kayak jadi spion belakang. Ada yang mau? Ditambahi 1, makin sempurna atau merusak? Ini meja, kaki di bawah, itu sempurna nggak? Sempurna. Lalu ada orang berkreasi, mau saya tambahkan Pak Ustadz, 1 kaki di tengah, di atas. Makin menyempurnakan atau merusak? Jika kita berbicara tentang karya manusia yang kita anggap, oh ini sudah bagus, ini sudah sempurna, jika ditambahi kita bisa nilai ini merusak, maka bagaimana dengan syariat dari Allah Ta'ala yang Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari dimana telah aku sempurnakan agama kalian. Maka nambahi merusak, dan tidak qanaah berarti belum mengakui sepenuhnya kesempurnaan agama. Walhamdulillah, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oh gitu, baik, kita akan iqamah untuk sholat. Setelah itu kita tambahkan sedikit sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.